بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban kita termasuk salat maghrib yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari Kitab Fikih Muyassar, di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih dalam Kitabus Shalah, penjelasan tentang hukum-hukum salat, bab yang ke-8, bab tentang imamah di dalam salat. Bab tentang imamah di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan siapa saja yang diharamkan untuk menjadi imam. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita sudah menjelaskan siapa saja yang dimakruhkan untuk menjadi imam. Ya. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pada persoalan atau permasalahan pembahasan berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, ya, pembahasan yang keempat dalam bab tentang imamah ini adalah maudhi'ul imam minal ma'mumin, di mana posisi imam, ya, dan makmum itu. Ya. Di sini dikatakan as-sunnatu taqaddumul imam alal ma'mumin. Ya. Sunnahnya itu bahwa imam itu berada di depan dan makmum itu berada di belakang. Taqaddumul imam alal ma'mumin. Imam itu berada di depan dibandingkan makmum. Fayaqifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Jadi kalau makmumnya itu lebih dari dua atau lebih, ya, makmumnya 2 orang atau lebih, maka imam berada di depan dan kedua makmum atau lebih itu berada di belakang imam. Ya, seperti dalam salat berjamaah yang lazim kita lakukan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat taqaddama wa qama ashabuhu khalfah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melaksanakan salat berjamaah, ya, beliau maju ke depan, ya. Idza qama ila shalah taqaddam wa qama ashabuhu khalfa, dan para sahabat itu bersaf, ya, berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Muslimin wa Abi Dawud, dan berdasarkan riwayat Imam Muslim dan Abi Dawud, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa, ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarih, fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfah. Ya, ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi pernah 2 orang sahabat, Jabir dan Jabbar, keduanya ini bersaudara. Ya, setahu saya bahwa keduanya ini bersaudara, Jabir dan Jabbar. Ya.
Anna Jabiran wa Jabbar waqafa. Keduanya berdiri melaksanakan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma an yaminih. Salah satu dari keduanya itu berdiri di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar an yasari. Sementara yang satunya lagi itu berada di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bertiga salat. Jadi Rasulullah, kemudian di samping kanan dan di samping kirinya dua sahabat ini, Jabir atau Jabbar, dua-duanya. Jadi posisinya Rasulullah berada di tengah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa akhadha bi aidihima hatta aqamahuma khalfah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan sahabat ini dan menyorong mereka, mengarahkan mereka untuk berdiri di belakang beliau. Ya, jadi Rasulullah SAW memegang kedua tangannya, kemudian menyuruh mereka untuk mundur ke belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa kalau makmumnya itu dua orang atau lebih, maka posisinya imam berada di depan dan makmum berada di belakang. Makmum berada di belakang. Kemudian yang kedua, hadis ini sekaligus juga mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak mengapa kita melakukan gerakan di luar gerakan salat. Ya, di luar gerakan salat untuk kemaslahatan salat itu. Ya, untuk kemaslahatan salat tersebut. Nah, jadi Rasulullah memegang keduanya, padahal memegang keduanya itu bukan gerakan salat, tapi untuk kemaslahatan salat itu boleh dilakukan. Waliqauli Anasin radhiyallahu an lamma shalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait. Dan berdasarkan hadis Anas, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumah Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Rasulullah suatu ketika dipanggil oleh Anas bin Malik untuk salat di rumahnya. Ya. Untuk salat di rumahnya, ya, lamma shalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait, summa ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, ya, mengimami kami di rumah tersebut, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan dan sahabat Anas bin Malik itu berada di belakang Rasulullah beserta dengan satu orang, dan kemudian Al-Ajuz, ibu daripada Anas bin Malik itu berdiri di belakang. Ya. Fayusalli bina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami. Nah, itu kalau makmumnya dua atau lebih. Ya, dua atau lebih. Tapi ini tidak berlaku, hukum umum ini tidak berlaku di Masjidil Haram di Makkah. Di Masjidil Haram makmumnya di mana? Kadang makmumnya di depan imam. Kan di Masjidil Haram imamnya berada di depan, ya, di depan Ka'bah. Tapi di samping sana, di bagian sana, makmumnya menghadap ke imam. Jadi ini berlaku secara umum kecuali di Masjidil Haram. Maka para ulama, ya, sebagian para ulama itu mengisyaratkan hukum-hukum khusus terkait pelaksanaan ibadah salat di Masjidil. Ya, jadi kalau antum ditanya, boleh tidak seorang makmum menghadap ke imam atau berada posisinya di depan imam? Boleh tidak?
Boleh kalau di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ya. Nah, kalau makmumnya satu orang, ya, satu orang di mana posisinya dalam kitab ini dikatakan wa yaqifur rajulul wahid an yaminil imam muhadhiyan lahu. Dan kalau makmumnya satu orang. Satu orang apa? Makmumnya satu orang. Tapi laki-laki. Nah, ini penting. Jadi rajul. Wa yaqifur rajulul wahid an yaminil imam. Kalau makmumnya satu orang laki-laki, maka posisinya dia berada di samping kiri atau kanan? Di samping kanan imam sejajar muhadhiyan lahu. Sejajar dengan imam. Jadi tidak ada yang membedakan posisinya. Jadi imam dan makmum itu sejajar. Ya, muhadhiyan lahu. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara ibn Abbas wa Jabiran. Suatu ketika Ibnu Abbas dan sahabat Jabir itu pernah sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas suatu ketika sholat bersama dengan Rasulullah SAW dan Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian ini juga pernah dialami oleh sahabat Jabir. Pernah dia sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu para sahabat. Kalau lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, bukan sholat wajib ya, kadang sholat sunnah, mereka langsung ikut, ingin mengambil keutamaan sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Karena ini bukan sholat wajib ini. Ya, bukan sholat wajib. Karena kalau sholat wajib, tidak mungkin jamaahnya cuma Ibnu Abbas dan Jabir. Ini biasanya sholat malam. Ya. Nah, makanya kata para ulama, untuk sholat sunnah, katakanlah seperti sholat malam, boleh sekali-kali kita lakukan di luar Ramadan. Kalau di Ramadan memang sunnahnya kita berjamaah, sholat tarawih, ya. Kita berjamaah sunnahnya. Tapi di luar Ramadan, boleh tidak kita melaksanakannya bersama-sama berjamaah? Boleh sekali-sekali. Ya, apalagi kalau tidak direncanakan. Kalau seperti ini biasanya tidak direncanakan. Tiba-tiba sahabat datang dan melihat Rasulullah salat, mereka ikut salat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Jabir ketika ikut salat bersama Rasulullah, keduanya ini berdiri di mana? Di samping kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah memutar atau membalikkan, ya, Ibnu Abbas dan dalam riwayat yang lain Jabir itu ke samping, ya, memindahkan keduanya, diarahkan ke samping kanan beliau. Jelas ya? Jadi kalau makmumnya satu orang, maka posisinya berada di samping kanan sejajar dengan imam. Wa yasihhu wuquful imam wasatal ma'mumin. Tapi kalau imamnya berdiri di tengah makmum seperti tadi, kisahnya antara Rasulullah dengan siapa? Jabir dan Jabbar. Jadi Rasulullah berada di tengah. Sah tidak sholatnya? Dalam kitab ini dikatakan tetap sah. Wa yasihhu wuquful imam wasatal ma'mumin. Dan apabila imam berdiri di tengah makmum, berada di tengah makmum, ya, wasatal makmumin. Jadi tidak berada di depan, tapi berada di tengah. Ya, al makmumin itu sholatnya tetap sah. Ya, sah. Kenapa? Li'anna Ibn Mas'udin shalla baina al-qama wal aswad. Karena sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu pernah sholat dan di samping kanan dan kirinya itu ada dua sahabatnya,
atau dua muridnya, yaitu Alqamah dan Al-Aswad. Ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Ya, ini dalam hadis Abu Dawud. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud pernah sholat di samping kanannya Alqamah, atau di salah satu Alqamah dan Al-Aswad itu murid beliau, sahabat sekaligus murid daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu sholat di samping Ibnu Mas'ud, satunya di samping kanan dan satunya di samping kiri, persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Jabir dan Jabbar. Tapi setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan, hakada, beginilah saya pernah melihat Rasulullah SAW melakukan. Jadi Rasulullah pernah melakukan hal ini. Ya, jadi ya, hadis ini menunjukkan kebolehannya. Ya. Tapi sebagian para ulama seperti dalam kitab ini mengatakan ini boleh dilakukan dalam kondisi tempat yang terbatas. Ya, lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Tapi itu boleh dilakukan kalau kondisinya darurat. Maksudnya tempat tidak luas, ya, tempatnya terbatas, tidak mungkin imam maju ke depan, maka tidak mengapa makmum itu ya sejajar dengan imam dan imam berdiri di tengah-tengah makmum. Wa yakunul afdal huwal wuquf khalfal imam. Meskipun yang afdalnya tentunya kalau makmumnya lebih daripada satu orang, yang afdalnya imam tetap berada di depan dan makmum berada di belakang. Wa takunun nisa khaffa sufufir rijal. Ya, dan kalau jamaahnya wanita, ya, ada jamaah wanita, maka dalam keadaan apapun wanita itu harus berada di belakang imam laki, meskipun satu orang. Jadi kalau umpamanya katakanlah ada imam, kemudian ada makmum, dan makmumnya satu orang, dan ternyata makmumnya perempuan. Bagaimana tata cara sholatnya? Bagaimana? Apakah berdampingan? Tidak. Ya. Harusnya bagaimana? Di mana? Harusnya jangan sholat berdua. Itu namanya khalwat. Itu namanya apa? Berdua-duaan dengan perempuan. Betul tidak? Laki-lakinya bukan mahram, perempuannya bukan mahram. Dua-duanya sholat di satu masjid, tidak ada yang lihat. Berdua. Oh ya, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sholat berjamaah karena dilarang berkhalwat. Nah, kecuali aman dari fitnah. Katakanlah umpamanya kalau masjidnya terbuka, ya, terbuka banyak yang lihat dari luar, maka itu tidak ada masalah. Ya, mungkin tidak ada masalah. Tapi ya namanya setan itu niatnya kita mau berjamaah, tapi akhirnya setan haris, ya, lebih apa namanya, berusaha untuk ya menjadikan kita tergelincir. Ya. Nah, tapi kalau katakanlah seperti itu, ada makmumnya perempuan, maka makmum tidak boleh berada di samping meskipun satu orang, dia harus di belakang. Meskipun dia istri kita atau putri kita, maka dia tetap berada di belakang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Anas yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dipanggil oleh sahabat Anas bin Malik untuk sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya. Nah, ya. Dan Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah di rumah Anas bin Malik. Safaftu ana wal yatim wara'ahu. Maka saya berdiri bersama seorang anak yatim
di belakang Nabi. Jadi makmumnya 2 laki-laki. Wal ajuza min waraina. Adapun ibu, ya, perempuan yang tua itu berada di belakang kami. Berada di belakang kami. Jadi kalau makmumnya ada perempuan, maka perempuan itu berada di belakang makmum laki-laki. Nah, ini posisi daripada imam, ya, itu bergantung berapa jumlah makmumnya. Nah, ini persoalan atau permasalahan yang keempat. Selanjutnya kita pindah ke al-mas'alatul khamisah, ya, pembahasan yang kelima, ma yatahammaluhul imam anil ma'mum. Apa yang ditanggung oleh imam terkait dengan sholat makmumnya. Jadi kalau dia jadi imam, apa yang dia tanggung, apa yang dia pikul sebagai tanggung jawab seorang imam terhadap makmumnya. Dalam hadis al-imamu dhamin. Imam itu penanggung jawab. Imam itu penanggung jawab. Maka apa yang ditanggung oleh seorang imam ketika sholat berjamaah? Yatahammalul imamu anil ma'mum al-qira'ata fis salatil jahriyah. Ketika imam melaksanakan sholat bersama dengan makmum pada sholat jahriyah, ya, maka bacaan imam, ya, maka bacaan imam itu sekaligus menjadi bacaan makmum. Yatahammal. Jadi dia yang menanggung bacaan makmum itu. Jadi makmum tidak usah baca. Itu maksudnya. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh imam pada sholat yang jahriyah. Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ya. Li hadisi Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan hadis Abi Hurairah marfu', wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam membaca, idza qara'a, kalau imam itu membaca, fa ansitu, maka kalian itu hendaklah diam menyimak. Diam menyimak. Insat itu artinya bukan diam, tapi diam dengan menyimak. Ya, fa ansitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh al-khamsah kecuali at-Tirmidzi. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam, siapa yang sholat bersama imam, fa qira'atuhu lahu qira'ah, maka bacaan imam itu menjadi bacaan untuknya. Jadi kalau kita bermakmum di belakang imam, maka bacaan imam itu sekaligus bacaan buat kalau dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya. Amma fis sirriyah, adapun dalam salat sirriyah, dalam salat duhur, dalam salat asar, fa innal imam la yatahammalu qira'atal fatihati anil ma'mum, maka imam bacaan al-fatihahnya itu menjadi tidak tidak bertanggung jawab atas bacaan makmum. Artinya apa? Dalam salat sirriyah seharusnya makmum juga membaca dan tidak hanya bertumpu kepada bacaan imam. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang dikuatkan oleh pengarang kitab ini dalam Kitab Fikih Muyassar. Dalam masalah ini memang ada khilaf, ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kira-kira ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, makmum itu tetap membaca. Ya, tetap membaca meskipun imam juga sudah membaca, baik dalam sholat dalam sholat jahriyah dan begitu pula apalagi dalam sholat sirriyah. Jadi masing-masing baca. Cuma mereka berbeda kapan membacanya. Kalau diperintahkan untuk membaca dalam sholat jahriyah. Kalau dalam sholat sirriyah kan tidak ada masalah. Kita memang tidak mendengar bacaan
imam. Kalau dalam sholat jahriyah, kapan kita membaca? Sebagian mengatakan membaca setelah bacaan imam. Sebagian mengatakan, maksudnya setelah bacaan imam, setelah imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ucapkan ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu sebagian. Sebagian mengatakan tidak. Bacaannya pada saat imam diam, sebelum membaca surah. Ya, sebelum membaca surah. Maka sebagian para ulama mengatakan sebelum membaca surah, imam sebaiknya itu ada sakta. Ada sakta. Sakta itu masa di mana imam itu diam. Supaya memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu bagi yang mengatakan bahwa sampai makmum pun itu wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Rasulullah tidak bedakan. Mau makmum, mau imam, kalau dia salat harus baca Al-Fatihah. Oke. Sebagian yang lain mengatakan, itu pendapat pertama, itu yang masyhur. Kemudian pendapat masyhur yang kedua, tidak. Kalau sudah punya imam, maka bacaannya imam otomatis menjadi bacaan makmum, baik pada sholat jahriyah maupun sholat sekaligus bacaan. Maka sholat jahriyah, sholat siriyah, kalau imam sudah membaca, otomatis bacaannya imam itu bacaan Jadi kalau umpamanya sholat siriyah, makmum cuma diam saja. Karena berpegangan dengan pendapat yang kedua ini. Sah tidak sholatnya? Ya, menurut pendapat ini sah sholat. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang disebutkan dalam kitab ini, inilah pendapat pertengahan. Memadukan dua dalil itu tadi. Ya, memadukan dua dalil itu. Maksudnya, jadi kalau hukum asalnya, kalau kita belajar usulul fiqh, hukum asalnya, kita tidak boleh memilih satu dalil kalau kedua dalil itu bisa dikompromikan. Kan hukum asalnya semua dalil itu harus kita amalkan. Betul tidak? Tidak mungkin Rasulullah mengucapkan dua dalil, kemudian dalil itu saling bertentangan. Itu hukum asalnya. Tapi dalam kenyataannya terkadang kita lihat ada kontradiksi. Ada pertentangan di antara kedua dalil itu. Maka para ulama kita menganjurkan, ketika ada dua dalil yang kelihatannya bertentangan, maka kaidah usul fiqh mengatakan bahwa kedua dalil itu seharusnya dikompromikan, harus dilaksanakan. Kalau masih bisa, kalau masih mungkin untuk dikompromikan kedua dalil itu. Maka jalan komprominya apa? Pendapat yang ketiga ini. Bagaimana pendapat yang ketiga? Bacaan imam menjadi bacaan imam menjadi bacaan makmum kalau sholatnya itu sholat jahriyah. Tapi kalau dalam sholat siriyah, maka masing-masing membaca Al-Fatihah bacaan dalam sholat. Jelas ya? Nah ini wallahu ta'ala alam, ini pendapat pertengahan di antara dua pendapat yang telah kita jelaskan tadi. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam, apa hukumnya mendahului imam? Musabaqatul imam. Posisi makmum terhadap imam itu ada berapa? Kalau ini kan sudah musabaqah, mendahului. Jadi ada namanya mutaba'ah. Itu yang apa? Yang disyariatkan itu apa? Mutaba'ah, mengikuti. Ya. Kemudian ada musawiyah. Musawiyah, apa itu musawiyah? Bersamaan. Jadi imam takbir, dia pas bersamaan dengan takbirnya imam. Imam ruku, jadi dia tidak mengikuti, tapi apa? Sama dengan imam. Ini kalau kita sholat berdua ya. Sholat berdua, kan imam samping kanan, samping kiri kita. Tapi kita makmum. Ya. Tapi karena imam samping kita, dia pas sujudnya sama, rukuknya sama. Apa hukumnya itu? Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga apa? Musabaqah, mendahului. Ya, dan masing-masing ada hukumnya ini. Kemudian yang keempat apa?
Apa yang keempat? Kan sudah ada mutaba'ah, mengikuti, musawiyah, bersamaan, kemudian musabaqah, mendahului. Yang keempat, mutaakhirah, terlalu tertinggal. Ini kita biasa lihat ya dalam sholat jamaah. Ada imam sudah bangkit dari ruku, makmumnya masih asik ke ruku. Imam sudah sujud kedua, makmumnya masih sujud yang pertama. Ketika ditanya, kenapa lakukan itu? Ustaz, bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa pada saat kita sujud. Betul tidak hadisnya ini? Ya, betul. Makanya saya perbanyak doa. Akhirnya karena dia perbanyak doa aja, imamnya sudah bangkit dari sujud dan mau sujud lagi. Sementara dia masih ya, kalau tidur lain perkara itu. Nah, ini biasa kita dapatkan seperti itu. Nah, apa hukumnya para jemaah sekalian? Ya. Sudah masuk waktu ya? Ya. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan la yajuzu lil ma'mum musabaqatu imami. Ini hukum asalnya. Tidak boleh seorang makmum itu mendahului imamnya. Ya. Mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tanaqid salatuhu. Siapa yang bertakbiratul ihram lebih dahulu dari imamnya, maka salatnya itu tidak sah. Salatnya itu tidak sah. Lam tanaqid salatuhu. Salatnya itu tidak sah. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena syarat salat berjamaah itu dia melakukan apa yang setelah imam melakukan. Dan itu dia langgar, maka salatnya tidak sah. Wa 'alal ma'mum an yashra'a fi af'alis shalah ba'da imamihi. Dan bagi makmum diperintahkan untuk melakukan gerakan sesaat setelah gerakan imam. Ya, setelah imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Adapun imam itu ya dijadikan imam untuk liyu'tamma, dijadikan sebagai panutan untuk diikuti. Kemudian diingat, ini lihat hadis ini. Ini fa idza kabbara fa ada kata fa. Idza kabbara fa kabbir. Itu dalam bahasa Arab kata fa itu maknanya apa? Fa itu artinya apa? Litta'kid, setelahnya, langsung setelahnya. Ya. Jangan bersamaan dan jangan terlalu jangan bersamaan dan jangan terlalu terlambat. Ya. Fa itu artinya apa? Fa setelah itu, ya, sesaat setelah itu makmum ikut takbir. Begitu maksudnya. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir, maka setelah itu, sesaat setelah itu kalian ikut bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku' farka'u, maka setelah itu kalian ruku'. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka setelah itu katakanlah Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, kalau imam sujud, fasjudu, maka setelah itu kalian sujud. Fa in wafaqahu fiha aw fis salam kuriha li mukhalafatihi as-sunnah. Bagaimana hukumnya kalau dia bersamaan dengan imam pada takbiratul ihram atau pada saat salam? Jadi pada saat takbiratul ihram dan pada saat salamnya dan takbiratul ihramnya itu berbarengan, bersamaan dengan imam. Apa hukumnya? Kata para ulama, hukumnya makruh. Ya, karena tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Walam tafsud salatuhu, meskipun salatnya tidak dikatakan ya batal. Jadi salatnya tetap sah, tapi apa? Makruh. Kenapa makruh? Tidak sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya adalah ikut setelah itu. Nah, dia tidak ikut, dia apa? Melakukannya secara
Jadi yang melakukannya secara bersamaan itu tidak dikatakan mengikut. Itu dia dikatakan bersamaan dengan imam. Ya. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fi rukni, karena dia melakukan satu rukun bersamaan dengan imamnya. Itu kalau bersamaan. Wa in sabaqahu haruma. Tapi kalau dia mendahului imam, maka apa? Ini yang ini yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasbiqani birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam. Jangan kalian dahului aku ketika ruku, ya, begitu pula sujud dan begitu pula ketika berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim, dan hukum dalam kaidah usulnya itu mengatakan kalau Rasulullah SAW larang, maka larangan itu hukum asalnya adalah haram. Ya. Wa an Abi Hurairah marfu'an, dan dalam hadis Abi Hurairah, ya, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhshal ladzi, ya, ini hati-hati ya, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Ya, apakah tidak takut orang yang lebih dahulu mengangkat kepalanya, ya, bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud, mendahului imam. Apakah dia tidak takut nanti pada hari kiamat kepalanya itu diganti atau diubah menjadi kepala himar, kepala keledai. Ya, semoga Allah melindungi kita. Ya, jadi ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap musabaqatu al-imam. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang terakhir, ya, di sini dijelaskan ahkamun mutafarriqah fil imamati wal jamaah. Beberapa hukum yang lain terkait dengan masalah imamah dan salat berjamaah. Yang pertama, di sini dikatakan wa minal ahkam al muta'alliqah bil imami wal jamaah ghair ma taqaddam, di antara hukum-hukum yang terkait dengan salat berjamaah dan terkait dengan masalah imamah dalam salat selain apa yang disebutkan pada pembahasan terdahulu. Yang pertama, istihbab qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam, fayuqaddam ulul fadli wal aqli wal ana'ah khalfal imam wa qariban minhu. Jadi disunnahkan orang yang berdiri di dekat dengan imam, di belakang imam, ya, itu adalah orang yang ulul ahlami wan nuha, orang yang sudah dewasa, ulul ahlam wan nuha, dan memiliki pengetahuan yang cukup. Ya. Jadi sunnahnya kalau kita sholat berjamaah, siapa yang berdiri di belakang imam? Siapa? Ulul ahlam. Pertama, sunnahnya yang berdiri di belakang imam itu adalah orang dewasa. Maka tidak sunnah kalau yang berdiri di belakang imam langsung siapa? Anak-anak. Jadi yang sunnahnya itu, ya, yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang memiliki ulul ahlam, orang yang dewasa, wan nuha, orang yang punya kematangan, yang sudah matang, punya ilmu, ya. Fayuqaddam ulu al-fadl, orang yang memiliki keutamaan, apalagi keutamaan ilmu, keutamaan hafalan Quran, ya, wal aql, keutamaan akal, wal ana, orang yang orang yang memiliki perhatian, dan ana itu artinya ketelitian. Ya, makanya biasanya yang berdiri di belakang imam Masjidil Haram itu memang orang yang paling teliti mendengarkan bacaan imam haram, apalagi di sholat tarawih. Ya, kalau kita kan di belakang imam siapa? Yang bawa mushaf. Ya, kita biasa kalau sholat tarawih yang mengecek bacaan imam siapa? Bukan hafid. Kalau bukan hafid akhirnya baca mushaf. Kalau di Masjidil Haram tidak. Biasanya yang di belakang imam itu para hufad yang memang sudah hafid, jadi salah sedikit langsung ditegur. Ya.
Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Hendaklah yang berdiri di belakangku, ya, yang orang yang berdiri setelahku, kata Rasulullah, ulul ahlam, adalah orang yang sudah dewasa, wan nuha, dan memiliki kematangan, kecakapan, kematangan akal. Jadi sudah yang dewasa dan memiliki akal, ilmu, ya. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Jadi yang paling afdal itu yang berdiri sekali lagi adalah orang yang dewasa. Nah. Tapi ini bukan bermaksud, saya jelaskan dulu ya. Wal hikmatu fi dzalik, apa hikmahnya? Kenapa yang dipilih di belakang imam itu adalah orang dewasa dan orang yang memiliki kecakapan, punya kecukupan dan kecakapan. An ya'khudhu 'anil imam wal hikmatu fi dzalik an ya'khudhu 'anil imam wa yaftahu 'alaihi fil qiraah, untuk mengingatkan imam, untuk menyambung bacaan imam. Kalau imam tersendat bacaannya atau salah bacaannya, maka ada namanya al-fathu 'alal imam. Kalau imam salah, diingatkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Ya, ingatkan kalau imam salah. Tapi kalau bacaannya salah, subhanallah. Tidak. Dibenarkan dengan bacaan yang benar. Jadi ini juga penting, ya. Biasanya kita sholat jamaah, kemudian imamnya salah satu masjid. Masya Allah, itu kalau juz ammah. Satu masjid yang benarkan imam. Padahal sunnahnya bukan semua kita. Hukum asalnya kita tidak boleh bicara. Boleh tak kita bicara dalam sholat? Mengucapkan kata-kata selain bacaan sholat? Tidak boleh. Maka yang seharusnya menegur imam ketika imam salah bacaan itu cuma yang di belakang. Kalau tidak bisa di belakang, yang dekat-dekat. Jangan satu masjid. Meskipun kita hafid. Kalau sudah ada yang di dekat imam cukup. Pertama, memang berbicara di luar bacaan sholat itu kan tidak boleh, hukum asalnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah cukup satu yang dekat, sudah cukup. Ya. Ketiga, kalau semuanya, biasanya imam tambah bingung. Apa ini? Ya. Karena suaranya tidak jelas, karena semuanya menegur imam. Ya, apalagi kalau bacaannya yang mudah ya. Ya. Tapi biasanya kalau bacaannya sulit, tidak ada yang menegur imam. Karena semua tidak hafal. Ini yang masalah. Jadi tugasnya apa? An ya'khudhu 'anil imam, untuk menegur imam ketika salah. Wa yaftahu 'alaihi fil qira'ah idza ihtaja ila dzalik, kalau dibutuhkan. Tugas yang selanjutnya apa? Jadi membenarkan, menegur imam ketika salah. Kemudian apa? Membuka atau menyambung bacaan imam. Kemudian apa tugasnya? Wa yastakhlif. Kalau imam terjadi sesuatu, batal sholatnya, maka yang di belakang ini fungsinya istikhlaf, menjadi pengganti. Ya. Wa yastakhlif minhum man syaa idza nabahu syai'un fis shalah. Jadi sebagai pengganti kalau terjadi apa-apa dalam sholat itu. Tiba-tiba imamnya batal. Imamnya batal. Maka dia keluar. Maka dia harus istikhlaf. Harus ya, menunjuk salah seseorang untuk menggantikan, ya, menggantikan posisi. Kalau di belakangnya imam anak kecil semua, enggak boleh. Kan makanya harus yang dewasa, ya, yang berada di belakang imam. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya. Saya kira cukup ya. Apa yang ini sebenarnya malam ini kita mau selesaikan. Tapi kelihatannya satu poin hukum-hukum ini masih ada 4 ya, atau ya ini kayaknya perlu dijelaskan mendetail dan tidak bisa jelaskan sedikit. Nah, ya, takutnya tidak tuntas. Maka kita tunda sampai pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan.
Masya Allah, silakan. Ya. Ada beberapa pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Silakan. Apa setiap pertemuan baru lalu juga pertanyaan baru? Ya. Serta yang besar karena ada beberapa pertanyaan imam yang biasa banyak kejadian itu ketika misalnya setelah imam membaca Al-Fatihah, kemudian imam biasanya kebiasaan makmum itu langsung bilang amin, dan imam itu belum mengucapkan amin, memang ini apa Ya. 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 kemudian setelah itu kan biasa juga kadang imam itu kan biasa fenomenanya kan kadang dalam masjid itu banyak yang bawa headphone. Jadi biasa dalam masjid biasa sementara kita sholat berbunyi handphonenya. Biasa kadang imam menambahkan bilang sunnah itu kan saum subuhakum. Kemudian imam menambahkan bilang HP-nya di silent, mengaktifkan kan. Ya. Ini Boleh. boleh atau bid'ah? Atau bid'ah. Ya. Masya Allah. Oke. Taib. Jadi yang pertama terkait dengan amin, ya. Sunnahnya itu imam dahulu menyebut amin. Jadi setelah imam baca, ini tugasnya imam setelah baca Al-Fatihah, langsung segera menyebut amin. Setelah itu makmum, ya, menyebut apa? Amin. Cuma terkadang kita tidak dengar aminnya imam. Ya. Terkadang kita tidak dengar, maka makmum mengucapkan amin. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan kalau tidak terdengar, ya, kalau tidak kita dengarkan, maka sebaiknya memang imam ini setelah baca Al-Fatihah harus segera, sunnahnya dia harus segera mengucapkan amin. Baru setelah itu makmum, ya. Baru setelah itu makmum. Faqulu, ya, dalam hadis faqulu amin faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Ya, jadi pada saat itu kan juga malaikat akan mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, jadi kalau kita tidak sengaja, ya, tidak sengaja mendahului aminnya imam, ya, karena kita tidak dengar atau tidak menyimak dengan baik, maka wallahu alam tidak masalah. Karena membaca amin pun ini hukumnya apa? Hukumnya masuk dalam kategori sunnah sholat, ya, sunnah sholat. Jadi tidak ada masalah. Kemudian HP tidak ada masalah. Ditambahkan, ya, kalau kebiasaan di masjid itu ribut atau apa, ya, karena memang kalau kita lihat riwayat bahkan sampai 13, ya, kalau tidak salah, riwayat peringatan Rasulullah kepada makmum, ya, sebelum salat, ya, beda-beda lafadznya. Dari situ para ulama mengatakan tidak ada lafadz yang baku yang harus kita jadi boleh, ya, boleh imam mengingatkan, ya, tolong di HP-nya di silentkan, ya, dan seterusnya. Ya. Taib. Masya Allah. Mana yang dahulu ini? Silakan. Ya. Apakah gerakan itu bersamaan dengan ucapan? Bolehkah seorang imam mengakhirkan ucapannya dan mendahului gerakannya? Ya. Antisipasi imam. Ya. Ya, bisa. Secara hukum bisa. Jadi imam lebih dahulu bergerak, kemudian ucapannya
Ya, bagusnya sih sebenarnya ucapan bersamaan dengan gerakan. Ya, tapi kalau dikhawatirkan makmumnya mendahului, ya makanya sebenarnya imam itu yang harus jeli. Imam itu harus jeli. Ya. Yang biasanya kalau terlalu terlambat juga gerakannya, ya terlalu terlambat gerakannya, atau bacaannya terlalu cepat dari gerakannya, biasanya di situ gerakan imam didahului oleh makmum. Ya. Maka kalau dikatakan maslahatnya ya boleh seorang makmum, seorang imam itu pokoknya dia terlebih dahulu rukuk, kemudian setelah itu pada saat posisi yang aman dia Allah. Begitu pula bangkit ya, bangkit dari rukuk. Ini yang biasanya yang banyak mendahului imam itu bangkit dari rukuk karena yang di belakang itu tidak lihat imamnya. Nah, maka kalaupun dia dahulu tapi jangan terlalu lama, jangan sampai dia berdiri yang di belakang itu sudah berdiri padahal belum ada aba-aba dari imam, ya. Oh, dari imam. Maka tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan terlalu lama. Ya. Silakan. Wah, di sini semua, di sana tidak ada ya? Iya, silakan. Ya. Ya, ya. Ya. Memang Ya. Oke. Ya. Oh, masih ada. banyak ini makmumnya yang laki-laki yang juga ikut cuma seperti kayak banyak perkara terlalu dekat gitu bagaimana? Iya, iya. Jadi yang kedua tetap sah salatnya, tidak ada masalah. Iya, yang kedua tidak ada masalah. Yang penting dia tidak di depannya imam. Iya. Jadi dalam posisi kalau keterbatasan tempat maka yang penting selama imamnya tidak didahului. Ya, tidak didahului. Meskipun ini sebenarnya kalau kita teliti, saya pernah meneliti masalah ini dalam kondisi-kondisi tertentu membludak jamaah. Ya, membludak jamaah seperti musim haji dan apa ya, untuk tempat-tempat khusus, maka pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan bahwa tidak mengapa dalam kondisi tertentu makmum itu mendahului apa berada di depan imam. Itu dalam kondisi-kondisi khusus. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya mengikuti apa yang terjadi di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Tapi kalau kondisinya terbatas selama makmumnya di belakang maka hukum asalnya sah. Ya, sah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua terkait apa? Terkait tadi memang seharusnya setiap masjid itu menunjuk imam ratib hatta pada sholat duhur dan asar. Sehingga orang tidak saling tunjuk. Ya itulah masalahnya kalau tidak ada imam ratibnya akhirnya orang saling tunjuk. Dan saling tunjuk itu ya saling mengandalkan penampilan zahir. Penampilan yang nampak kan? Yang penting sudah kelihatan kayak ustadz ya dia
Nah, padahal tidak ada satu dalil pun yang ketika kita menjelaskan tentang kriteria imam itu, tidak ada yang dibilang yang paling mirip dengan ustadz atau yang penampilannya tidak ada kan? Iya, yang ada itu apa? Bacaan, pemahaman terhadap sunnah, lebih dahulu hijrah, lebih dahulu Islam, dan yang terakhir yang lebih tua. Iya. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Yang tua pun itu nanti pilihan yang terakhir. Iya, yang lebih tua nanti pilihan yang terakhir. Kita biasanya tidak. Nah, itulah salah satu masalahnya. Maka bagaimana hukumnya sholat? Ya, tetap kalau sudah ada imam ya kita sholat di belakangnya. Dan tidak ada kewajiban kepada kita untuk mengetes imamnya. Berapa hafalanmu? Bagaimana sholatmu? Paham? Kan tidak ada kewajiban itu. Karena kalau seperti itu maka kita ini akan repot dengan pelaksanaan ibadah sholat. Padahal sholat itu harus dilaksanakan segera. Maka tetap sah sholatnya. Tapi apakah lebih afdal dia pindah ke masjid yang lain? Kalau tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah. Kalau tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ada masjid di mana kita harus hadir di masjid itu. Kapan kita tidak hadir, orang akan berbicara di luar. Ini kenapa fulan ini tidak pernah mau sholat di masjid itu. Itu bisa menimbulkan apa? Fitnah. Ya, jadi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka boleh saja dia ke masjid yang lain. Oke. Terakhir yang di belakang nyantum, karena ada yang angkat tangan. Iya. Iya. Ya Allah, ya. Iya. Sementara ruku, semua jamaah ruku, tapi ada yang masuk, tiba-tiba dia takbir dengan keras. Allahu Akbar, sehingga semua makmum itu berdiri dan masih ruku. Status makmum seperti apa sholat? Iya. Statusnya seperti apa kalau kita menjadi makmum di kasus? Ya. Yang pertama, wah ini rumit juga kasusnya. Tapi biasa ya, betul ini biasa terjadi. Yang pertama, apa tadi? Ya, salam. Nah ini para ulama kita berbeda pendapat tentang status hukum salam yang kedua. Apakah dia sunnah atau sama dengan salam itu? Mana sih yang salam itu? Mana salam itu? Mana yang salam? Mana yang disebut salam? Ucapan kita assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begininya. Ini begininya itu sunnah. Ingat ya, sama takbiratul ihram. Ucapan kita Allahu Akbar, itu takbiratul, mengangkat tangannya itu apa? Sunnah. Jadi sama juga salam. Salam itu ucapan kita Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begini. Jadi kalau ada yang balik kanan tidak Assalamualaikum, belum salam. Paham ya? Berarti banyak yang belum salam ini. Jadi salam itu adalah ucapan kita Assalamualaikum. Nah, para ulama kita berbeda pendapat tentang status salam yang kedua. Sebagian mengatakan salam itu sama dengan salam yang pertama. Ya. Sebagian mengatakan tidak. Dia hukumnya sunnah. Maka kalau tidak salam pun tidak ada masalah. Ya. Jadi diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun yang kuat adalah tetap dia adalah, kalau dalam sholat wajib ya. Dalam sholat wajib 5 waktu, itu 2 salam itu masuk dalam kategori yang diwajibkan untuk kita ucapkan. Jadi kalau dia salamnya jadi sudah dengar Assalamualaikum, tapi imamnya terlambat baliknya, maka sebenarnya kalau dia balik duluan, yang penting sudah imamnya sudah mengucapkan salam. Terlepas nanti apakah dia wajib atau tidak ya, nanti tergantung pilihan sang makmum ini memandangnya apa. Meskipun yang kuat bahwa salam yang kedua pun itu adalah masuk dalam kategori rukun salat. Ya. Itu yang pertama. Jadi tapi yang dimaksud salam itu adalah ucapan. Jadi kalau ada yang begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah enggak salat? Enggak begini. Sah. Karena membalikkan badan itu sunnah. Kemudian
Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah itu, ya dalam sebagian riwayat, salamnya cuma satu kali. Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya tidak disunnahkan untuk balik ya. Karena kalau Rasulullah salamnya cuma satu kali, Rasulullah tidak menolehkan kanan. Cuma assalamualaikum ke depan saja. Ya. Seperti itu untuk sholat jenazah. Kemudian yang kedua, makmum salah gerakan karena mendengarkan. Nah, maka kalau imamnya masih dalam posisi ruku, maka harusnya makmum kembali ruku. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu apa? Apa yang dia lakukan itu adalah salah karena imam belum bangkit. Tadi bagaimana? Ruku ya? Iya, tapi makmumnya ini berarti salah ini. Harusnya kan sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Tapi karena sudah terbiasa dengar Allahu Akbar, akhirnya apa? Makmumnya ikut. Ya, jadi kalau tapi pada intinya kalau imamnya belum melakukan itu dia harus berbalik. Apakah makmumnya itu sujud sahwi? Setelah itu tidak perlu. Karena bukan kesalahan imam. Yang sujud sahwi itu kalau kesalahan imam dan kalau kita sholat sendiri. Adapun kesalahan makmum itu tidak perlu sujud sahwi. Kecuali makmumnya salah yang masbuk setelah berpisah dengan imam. Barulah setelah itu kalau makmum salah setelah berpisah dengan imam, maka dia sujud sahwi kalau terjadi kesalahan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan musaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan musaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahdah Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.